Halo semuanya, Assalamualaikum. Alhamdulillah Buyul sharing kembali nih dengan teman-teman semuanya. Ini meneruskan budgeting bulan Agustus kemarin ya, karena kepanjangan durasinya. Jadi Buyul bagi 2 sesi gitu. Nah, part pertama Buyul menceritakan atau sharing mengenai bagaimana sih caranya untuk memisahkan antara kewajiban sama kebutuhan pokok. Nah, kali ini yaitu bagaimana caranya ngeposkan keuangan kita sesuai dengan apa yang telah kita budgetkan sebelumnya. Yuk simak videonya baik-baik. Nah, Buyo dapat pesan nih di reel Instagram yang Buyo postkan mengenai budgeting. Ternyata dari teman-teman kita, ya ibu rumah tangga, ada yang belum melakukan budgeting atau masih belum mengerti, belum paham, atau ada teman-teman kita yang baru menikah, yang baru menata kehidupan rumah tangganya supaya rumah tangganya harmonis baik dari segi finansial maupun dengan yang lainnya. Yuk kita sama-sama sharing bagaimana sih kita mencoba untuk melakukan budgeting bagi pemula. Simak videonya baik-baik ya. Oh ya, jangan lupa ya sebelumnya subscribe dulu videonya biar Buyul tambah semangat lagi untuk posting video-video berikutnya. Terima kasih ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ketika kita mendapatkan gaji dari Pak Suami, misalkan di akhir bulan ataupun di awal bulan, sebelumnya itu kita harus menata dulu, membuat budgeting. Misalkan pos untuk kewajiban itu apa aja sih sebetulnya di keluarga kita. Contohnya ada SPP anak, bayar lingkungan, kemudian bayar listrik dan lain sebagainya. Itu tergantung dari kebiasaan masing-masing ya. Nah kemudian kita bikin kebutuhan pokok yang harus dikeluarkan sama kita atau di keluarga kita itu apa aja. Contohnya belanja untuk sayur diperkirakan 1 minggu menghabiskan budget berapa, dan itu harus pinter ya. Kita harus tahu berapa sih sebetulnya yang perkiraan yang sudah setiap harinya kita keluarkan. Misalkan kemudian untuk belanja bulanan itu diperkirakan habis berapa. Nah disesuaikan dengan keuangan kita dan kemampuan kita ya. Nah setelah itu kalau misalkan kita sudah ditransfer gajian nih dari Pak Suami, bawalah secara cash uang yang sesuai dengan pengeluaran bulanan kita ya bun. Nah sisakan uang yang pengeluaran untuk ditransfer, contohnya bayar kontrakan, kemudian ada bayar misalkan cicilan motor, atau misalkan beli token listrik, wifi, SPP anak dan lain sebagainya. Selanjutnya uang cash yang sudah kita ambil di ATM itu kita pisahkan langsung ke sesuai dengan posnya masing-masing. Nah simpennya bisa di dompet pintar, banyak kok yang murah-murah ya dompet pintarnya. Kemudian atau yang lebih sederhananya di amplop yang sudah kita kasih nama sesuai dengan posnya masing-masing. Ingat ya, pengeluaran sesuaikan dengan finansial kita. Dahulukan kebutuhan pokok ya bun dibandingkan dengan keinginan. Nah kemudian selanjutnya hal yang harus kita perhatikan adalah kita tidak boleh menunda-nunda pembayaran atau kewajiban kita ya bun. Contohnya bayar kontrakan, kewajiban SPP anak, kewajiban membayar hutang dan lain sebagainya. Karena ini berdasarkan pengalaman Buyu sendiri nih dulu. Ketika kita mendapatkan uang, pasti pola pikirnya gini, masa iya sih ditransfer lagi dengan cepatnya gitu. Selalu berpikir kebutuhan yang lain gimana, nanti kehabisan. Nah Buyu itu seperti itu. Nah itu adalah hal yang salah ya. Jadi dahulukan kewajiban-kewajiban, jangan menunda-nunda sampai waktunya tiba, tapi harus di awal bulan kan. Nah kemudian mungkin ini menjadi tips juga untuk kesehatan finansial kita ke depannya. Jadi dahulukan atau biasakan menabung di awal ya bun, jangan menunggu sisa dari pengeluaran lainnya. Jadi kalaupun misalkan kita menabung di awal itu sesuai dengan kemampuan kita. Mampunya kita menabung 50.000 atau menyisihkan 100.000 dalam 1 bulan, oke, tidak apa-apa, tidak masalah, asalkan kita bisa menyisihkannya. Jangan sampai kita berpikiran aduh takutnya nanti untuk kebutuhan yang lainnya nggak ada. Nah itu salah besar. Jadi dahulukan dan menabung walaupun misalkan cuma bisa 50.000 dalam 1 bulan.
Karena kalau tidak dipaksakan seperti itu bakalan habis begitu aja ya bun. Ya seperti kita makan di luar lah, atau jajan yang tidak terasa kan. Jadi kalau kita udah megang di awal untuk nabung, itu udah tenang. Untuk kalian yang berpenghasilan harian, nah itu bisa lakukan menabung dengan nominal terkecil dulu. Walaupun misalkan belum besar, tapi lama-lama itu menjadi habit atau kebiasaan kita. Kita menjadi tersemangati lagi melihat poin-poin yang sudah kita checklist. Banyak ya sekarang berseliweran bagaimana tata cara untuk menabung dengan nominal kecil, misalkan 2.000, mengumpulkan uang 5.000 sehari atau 10.000 sehari. Insya Allah bisa kok bun. Lama-lama bisa kita untuk membeli sesuatu yang kita inginkan dari uang 2.000-an atau uang recehan tersebut. Selanjutnya adalah terapkan dan konsistenkan sesuai dengan posnya masing-masing. Kalau misalkan banyak pengeluaran yang tidak terduga, ya berarti kedepannya kita mengevaluasi diri dari sisi pos mana sih yang pengeluarannya besar, dan itu bisa dipangkas ya pun. Terus belajar dari segala kegagalan kita. Jangan patah semangat. Oh ya teman-teman, nih Buyo lanjut dengan aktivitas Buyo sore harinya, itu mengantar les Tete Cela untuk berenang. Jadi apapun keinginan anak kita selagi itu positif, yuk kita dukung ya. Tapi sesuaikan juga dengan finansial kita. Insya Allah kalau kita memaksakan untuk keberhasilan anak, apapun itu kita misalkan mencari sampingan lah atau yang lainnya, insya Allah Allah akan berikan kemudahan untuk kita semuanya. Tetap semangat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, gak apa-apa ya, ini Buyul lanjutkan dengan video keseharian Buyul ya, tapi kita masih di sharing mengenai budgeting atau keuangan rumah tangga. Oh ya, seperti halnya pengalaman Buyul dulu waktu Buyul pindah atau bolak-balik kontrak, istilahnya nomaden ya. Nah teman-teman, jangan sampai merasa malu untuk mengontrak rumah. Mengontrak rumah itu bukan hal yang hina ya. Tapi di situ banyak sekali pembelajaran yang berharga, di mana kita belajar hidup mandiri, belajar menjadi seorang istri, belajar menjadi seorang ibu, belajar menata keuangan keluarga kita supaya lebih aman lagi sampai akhir bulan, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, dari situ kita berpikir lagi, bersemangat lagi bagaimana nih caranya supaya kita bisa menabung untuk masa depan kita. Contohnya untuk punya rumah sendiri dan lain sebagainya. Nah, tetapi sebagai tanda kutip ya bun, janganlah memaksakan untuk terburu-buru kita mempunyai rumah sendiri kalau misalkan finansial kita itu belum terpenuhi. Jadi intinya kalaupun misalkan kita mau menyicil rumah, jangan sampai ya kita punya cicilan di atas 30% dari gaji suami kita atau dari penghasilan keluarga kita. Nah, mending ibu-ibu atau teman-teman semuanya menabung aja dulu untuk masa depan anak-anak. Kalau misalkan kita sudah siap, boleh kita nanti ke depannya menabung untuk misalkan DP rumah atau investasi untuk membeli tanah. Seperti itu alangkah lebih baiknya lagi ya. Jadi harus berpikir lebih matang lagi, jangan sampai kita ngebet pengen punya rumah tapi tidak disesuaikan dengan kemampuan budget kita. Jadi harus bersabar, berikhtiar, kencangkan lagi doa kita supaya Allah segera kabulkan semua hajat kita. Nah, lebih baik kita hidup sederhana, berhemat, hidup di kontrakan, tapi anak-anak bahagia. Kemudian suami kita juga lebih semangat lagi untuk mencari nafkahnya, finansial kita juga sehat.
hidup kita akan jauh lebih tenang dan lebih bahagia. Nah, daripada misalkan dengan penghasilan besar, cicilan pun besar, dan tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik, pastinya akan berantakan, ekonominya akan tidak sehat, keluarga tidak harmonis, anak-anak tidak terurus. Banyak ya yang mengalami hal seperti itu. Nauzubillah. Hidup berumah tangga itu biasanya merintis dari nol ya bun, terkecuali misalkan orang tuanya sudah kaya, kemudian diwarisi ke anak-anaknya kekayaannya, dan hidupnya jauh lebih mapan lagi ketika pas waktu nikah. Tapi kalau misalkan kita hidup seadanya, berumah tangga dari nol, niatkan ibadah, tentunya nanti Allah pasti akan memberikan rezeki sesuai dengan porsi kita. Nah, teman-teman semuanya, jadi tetap semangat ya. Jangan sampai kita berambisi terlalu jauh, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Semangat dan usaha pastinya harus lebih dikencangkan lagi. Usaha kita dengan ikhtiar kita, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya. Baik, untuk vlog kali ini Boyo cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau misalkan ada yang tersinggung dengan kata-kata Boyo, mohon dimaafkan. Nah, Boyo sharing ini sekedar hanya bisa memotivasi, menyemangati untuk teman-teman semuanya. Boyo juga mungkin untuk sebagai self reminder, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan sama Allah dalam menjalaninya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.